Pastikan sebelum menumis minyaknya sudah panas, lalu masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Teman-teman, selagi nonton, jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Lalu masukkan cabenya. Lalu kita tumis bawang dan cabenya itu sampai tanek. Lalu masukkan air secukupnya. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap. Masukkan sayur kangkungnya. Lalu kita aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Lalu kita masak sayur kangkungnya sekitar 5 menit atau sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Dan yang terakhir kita masukkan tomat ya teman-teman. Setelah tomat masuk, nggak usah lama-lama ya, sekitar 1 menit lalu siap sajikan. Siapkan air sebanyak 300 ml. Masukkan bawang putih sebanyak 3 siung yang sudah digeprek. Lalu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Masukkan bumbu raciknya. Lalu kita aduk rata. Dan kita tutup ya teman-teman masaknya. Masaknya sesekali kita aduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata. Lalu kita masak sampai airnya itu menyusut, asat. Nah teman-teman, kalau udah kayak gini lalu kita matikan api kompor. Dan ayamnya itu bisa langsung kalian goreng atau bisa kalian taruh kulkas untuk digoreng suatu waktu. Teman-teman, ini ayamnya Wina goreng sebagian ya. Sebagian lagi Wina taruh kulkas untuk digoreng besok. Lalu kita goreng ayamnya sampai agak kecoklatan ya teman-teman, atau sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan bawang putih dan tumis sampai harum. Lalu kita masukkan cabenya. Kita oseng sebentar aja. Lalu masukkan buncisnya. Masukkan air sedikit aja ya teman-teman. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap. Dan masukkan sosisnya.
Lalu kita aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Masak oseng buncis sosis ini sebentar aja loh teman-teman, sekitar 4 menit udah siap sajikan. Ini dia masakannya udah jadi. Teman-teman, di sini Wina pakai setengah ekor ayam yang dipotong 6. Dan di sini Wina pakai tepung serbaguna ya teman-teman. Kalau mau pakai tepung ayam crispy boleh aja. Dan di sini ada 1 butir telur. Dan untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih yang Wina cincang. Masukkan bawang putihnya ke dalam ayam. Masukkan 1 butir telur. Dan di sini masukkan 3 sendok makan tepung serbagunanya ya teman-teman. Lalu kita aduk rata. Setelah tercampur rata, lalu kita diamkan di kulkas minimal 30 menit ya. Lalu sekarang kita siapin untuk bahan pelapisnya. Di sini masukkan sisa tepung serbagunanya dan ditambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Kalau teman-teman mau ditambah dengan penyedap ayam dan juga lada boleh aja ya, sesuai selera, tapi di sini Wina enggak, jadi dicampur rata aja. Dan ini dia teman-teman ayam yang sudah dimarinasi tadi, kita aduk dulu sebentar. Lalu kita ambil 1 bagian dan kita balur dengan tepungnya. Pastikan teman-teman tuh ngebalurnya nggak sedikit tepung ya, lalu kita remas-remas aja pakai tangan kayak gini. Nah, ide kayak gini ya udah jadi, lalu kita lakukan semuanya sampai adonannya selesai. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Ini dia udah ditepungin semua ayamnya, lalu kita goreng di minyak yang sudah panas ya. Ini kita gorengnya dengan api sedang teman-teman. Setelah ayamnya masuk semua, lalu kita kecilkan apinya ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita masak 10 menit di setiap sisinya ya. Lalu kita balik di sisi selanjutnya, kita tunggu lagi 10 menit. Lalu kita balik lagi ya ayamnya, kita tunggu sekitar 3 menitan. Jadi masaknya itu kurang lebih 13 menit di setiap sisinya ya teman-teman. Nah, ini ayamnya udah jadi, lalu kita angkat dan tiriskan. Pastiin kita didihin dulu airnya. Lalu masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan juga bawang merah, cabai. Masukkan asam jawanya. Masukkan daun salam. Lalu kita masukkan sayuran yang keras-keras dulu ya teman-teman, seperti jagung. Masukkan buah melinjonya. Lalu masukkan labunya ya teman-teman. Dan kita tambahin 1 piece bumbu racik sayur asemnya. Di sini Wina tambahkan garam dan gula jawa ya teman-teman. Lalu kita aduk rata dan kita masak kurang lebih 5 menit sampai sayuran yang kerasnya itu empuk ya.
Dan di sini Wina tambahin 1 piece terasi ABC supaya rasanya itu lebih sedap. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Teman-teman, di sini jagung dan labunya itu udah mulai empuk ya. Lalu kita keluarin dulu buah asemnya, ini juga udah empuk. Lalu buah asemnya itu kita geprek begini supaya air asemnya itu keluar. Dan tambahkan sedikit air untuk mencairkannya. Lalu kita tuang air asam jawanya ke dalam masakannya ya, supaya rasanya itu lebih seger. Lalu kita masukkan kacang panjang dan daun melinjonya. Lalu kita masak lagi sampai kacang panjang dan daun melinjonya itu layu ya teman-teman. Ini dia sayur asemnya udah jadi, gampang banget kan bikinnya. Teman-teman, di sini Wina pakai 2 buah labu ukuran kecil. Labunya udah Wina potong kayak gini. Lalu Wina kasih garam dan Wina remas-remas ya teman-teman untuk mengeluarkan getahnya. Dan supaya tekstur labunya itu lemes seperti ini ya dan gak kaku. Lalu untuk bahan selanjutnya di sini Wina pakai tempe secukupnya aja. Untuk rempahnya ada lengkuas dan daun salam. Untuk perasanya ada gula jawa, lada, garam dan penyedap. Dan di sini Wina pakai santan instan ya teman-teman yang ukuran kecil. Untuk bumbu halusnya ada 1 sendok makan ebi, 10 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 buah cabai merah dan cabai rawit sesuai selera ya. Lalu bumbunya di sini Wina masukin aja ke dalam blender. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek boleh aja ya sesuai selera. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Teman-teman, untuk ukuran cabenya bisa disesuaikan lagi ya dengan selera masing-masing. Tapi menurut Wina untuk porsi segini ukuran cabenya itu udah pas banget ya. Lalu di blender halus seperti ini. Teman-teman pastiin ya sebelum masukin bumbu halusnya minyaknya itu udah panas dulu. Maaf ya teman-teman, tadi waktu nuang bumbunya nggak kerikot. Lalu kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan daun salam. Lalu kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, wangi dan juga harum ya teman-teman, supaya rasanya tidak terasa langu. Nah ini teman-teman bumbunya itu udah tanek banget, udah wangi, udah enak. Lalu kita masukkan air sebanyak 800 ml. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Lalu kita aduk rata dan tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Lalu kita masukkan tempenya. Masukkan labu siamnya. Lalu kita aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya.
Masak sayurnya sekitar 5 menit atau sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Ini sayurnya matangnya udah pas, lalu di menit terakhir Wina masukin santan kentalnya. Lalu sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya santannya itu tidak pecah. Dan kalau udah ada tanda mendidih kayak gini, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar, lalu kita matikan api kompor dan siap sajikan. Makasih teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.